perusahaan Johnny Group waktu awalnya masuk itu kapal. Yang kerja di situ kan anggota bersenjata semua. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di tanah Papua? Dan ketika rasa penasaran itu membawa kita pada film dokumenter Langit Terbelah di Tanah Papua di channel YouTube The Gecko Project, kita seperti dipaksa menatap luka yang selama ini disembunyikan dalam sunyi. Film yang sudah terpajang sejak 10 bulan lalu itu menjadi satu dari sedikit suara aktivis lingkungan, anti korupsi, dan HAM yang masih bernyali berbicara tentang nasib hutan Papua yang perlahan sedang dibunuh. Sunyi karena begitu sedikit publik Indonesia yang benar-benar tahu penderitaan masyarakat Papua. Bahkan jumlah penonton film dokumenter seperti ini pun hanya ratusan ribu, tenggelam di tengah hiruk-pikuk hiburan dan propaganda pembangunan. Tanpa banyak basa-basi, film langsung menghantam penonton sejak menit awal. Dibuka dengan kesaksian warga yang mengatakan bahwa ketika John Lin Group pertama kali datang ke tanah mereka datang bersama tentara. Perusahaan ini awal masuk saja itu drop tentara. Seorang warga mengaku tanah miliknya dirampas begitu saja. Dusun saya digusur hanya begitu saja. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menangis. Kami cuma bisa air mata. Warga lain mengatakan setiap alat berat selalu dikawal tentara bersenjata lengkap. Tiap beko itu ada aparat dengan persenjataan lengkap. Ada ketakutan yang begitu terasa dalam tiap ucapan mereka, seolah mereka sedang menghadapi kekuatan yang mustahil dilawan. Seorang ibu setengah baya bahkan mengaku sudah tidak sanggup lagi melihat hutannya. Tidak mau lagi untuk pergi lihat kalau sudah hancur begitu. Hutan yang dulu hijau dan hidup, kini berubah menjadi tanah gundul yang asing. Ada kepedihan yang sangat manusiawi saat ia membayangkan masa depan budaya Papua yang perlahan ikut terkubur bersama pohon-pohon yang ditebang. Dan ketika lantunan lagu dari seorang bocah perempuan Papua terdengar di tengah gambar-gambar kehancuran itu, rasanya dada sesak. Karena lagu itu bukan sekadar lagu, itu seperti tangisan kecil tentang identitas, tentang tanah kelahiran, tentang rakyat yang dipaksa tetap tegar saat dunianya diruntuhkan sedikit demi sedikit. Film kemudian memperlihatkan pemandangan yang begitu simbolis sekaligus menyakitkan. Hutan yang terbelah dua. Satu sisi masih hijau dan hidup, sisi lainnya mati, rata, kosong. Seperti habis dilucuti dari nyawanya. Fotografer lingkungan Ulet Ivan Sasti yang lahir dan besar di Manokwari, Papua, membawa kita menemui warga-warga yang menjadi korban penggusuran atas nama Proyek Strategis Nasional. Ia menjelaskan sekitar 1,6 juta hektar hutan dan rawa akan diubah menjadi sawah dan perkebunan tebu. Padahal bagi masyarakat setempat, hutan dan rawa bukan sekadar lahan kosong. Itu adalah supermarket mereka, apotek mereka, rumah mereka, sumber kehidupan mereka. 95% kebutuhan hidup mereka bergantung dari sana. Dan ironisnya, setelah selama bertahun-tahun hutan Papua menjadi sasaran perusahaan kayu, tambang, dan perkebunan yang mendapat izin negara, kali ini justru negara sendiri yang membuka jutaan hektar hutan dengan menunjuk John Lin Group sebagai pelaksana. Kelompok bisnis raksasa asal Kalimantan Selatan itu dimiliki oleh konglomerat Andi Syamsuddin Arsyad, atau yang lebih dikenal sebagai Haji Isam. Pengaruh politik Haji Isam disebut sangat besar, terutama melalui dukungan logistik pemilu dan kedekatannya dengan elit kekuasaan. Namun yang paling mengguncang publik bukan hanya soal bisnis atau proyeknya, melainkan keterlibatan aparat bersenjata. Ulet Ivan Sasti mengatakan masyarakat nyaris tidak diberi ruang untuk menolak. Bahkan menurut kesaksian warga, aparat TNI menegaskan proyek ini tidak bisa dihentikan. Seorang ibu menceritakan bagaimana kapal milik John Lin Group tiba-tiba sudah berlabuh di wilayah mereka dengan 3 tongkang dan ratusan ekskavator. Ia menyebut anggota bersenjata bekerja di sana. Yang kerja di situ kan anggota bersenjata semua. Warga lain mengatakan sejak awal perusahaan datang bersama sekitar 2.000 tentara. Itu sekitar 2.000 pasukan yang ada di Wanamogekel, distrik Ilwayap nih. Jumlah yang bahkan lebih banyak dari penduduk di wilayah itu sendiri. Lebih banyak daripada masyarakat. Padahal menurutnya, ini bukan daerah operasi militer. Dan kami anggap bahwa ini bukan daerah operasi militer. Jadi untuk apa membawa pasukan sebanyak itu? Terus kenapa harus datangkan militer banyak-banyak ini gitu? Dan sejak saat itu, penggusuran berjalan tanpa konsultasi sedikit pun. Setiap ekskavator dikawal tentara bersenjata lengkap. Ketakutan menyelimuti masyarakat. Dalam situasi seperti itu, siapa yang berani melawan? Yang lebih tragis, konflik antar kelompok warga mulai muncul karena berebut sisa hutan dan rawa yang belum dirampas untuk berburu. Karena kita tegur mereka masuk ke wilayah kita untuk berburu. Kalau hutannya sudah digusur, pasti dia cari makan di tempat-tempatnya orang. Warga merasa perusahaan maupun pemerintah daerah tidak peduli jika masyarakat akhirnya saling bunuh demi bertahan hidup. Perusahaan dia tidak akan melihat ini.
Pemerintah daerah pun juga tidak akan lihat ini. Kita akan baku bunuh. Mati. Dan semua kekacauan ini baru disebabkan oleh satu perusahaan saja. Bayangkan jika nanti seluruh konsesi diberikan kepada total 10 perusahaan. Ini baru satu. Karena kita sudah dapat informasi di sini ada 10 perusahaan nanti. Masih banyak kegetiran lain yang diungkap film dokumenter ini. Tapi sorotan terbesar publik tetap tertuju pada penggunaan aparat bersenjata secara masif dalam proyek sipil. Dugaan abuse of power dan pelanggaran HAM pun makin sulit diabaikan. Papua bukan sekadar wilayah di ujung timur Indonesia. Papua adalah rumah bagi hutan tropis terbesar terakhir yang tersisa di Asia. Dan bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan cuma kumpulan pohon. Hutan adalah ibu mereka, tempat mereka makan, tempat mereka minum, tempat mereka hidup. Karena itu, ketika hutan Papua dibunuh, yang sebenarnya ikut dibunuh bukan cuma alamnya, tapi juga ingatan, budaya, dan masa depan masyarakat Papua yang sejak lahir menggantungkan hidup pada tanah itu.